けられるということが私たちの強みです。そして精度の良い金型、そして精度の良い組み立てジグ、さらに高精度なロボットを活用して生産性を高めて海外の工場に負けない国内の製造拠点を目指しています。腕時計のムーブメントは文字盤や針などの組み合わせによって数限りなくある製品になっています。一つのラインでも多品種多機種生産が必要となってきますので、ライン切り替え、スペースなどのロスをなるべく省いて汎用性の高い高効率なラインになっています。ドットヘッドラインはエプソンロボットを有効的に活用しようというコンセプトで作りました。これまで人が見て感じて行っていた組み立て作業をコンパクトな6軸ロボットを用いることで精密な組み立ての自動化を実現しています。スカラロボット、点釣りロボット、6軸ロボットを最適な箇所へ配置することで小スペース、高効率なラインレイアウトになっています。その中でビジョンガイドによって検査工程を自動化してラインの中で品質を作り込むことができるラインにもなっています。プリンターヘッドのラインの多くはその機種の専用のラインになっています。製品のライフサイクルや生産量に応じてオートラインとセミオートラインと使い分けた使い方になっています。後々生産量が増えた場合にはオートラインとして稼働できるように自動化を見据えた装置設計になっています。自動化第1ラインは人が作業していたセミオートラインがベースになっています。人が作業していた部分をロボットに置き換えることによって短期間で自動化したラインになっています。第2ラインは第1ラインをベースとしながらもさらに効率化に重点を置いて見直しをかけた自動化ラインになっています。ロボットの配置や動きを見直すことによってスペースをコンパクトにしてサイクルや能力を向上させることで第1ラインに比べて大幅にスペース生産性が向上しています。エプソンロボットはとても汎用性が高いので納期、コスト、スペース、あらゆる条件に応じて柔軟に対応することができます。精度の良い金型、ジグ、高精度なロボットを活用して生産性を高めています。それがエプソンの強みです。Baik, selamat siang. Selamat datang kepada seluruh value customer yang telah hadir dalam acara webinar Simple Robotic Automation with Built-in Controller Epson Robot. Perkenalkan, saya Yunindin Ashifa Putri, selaku Marketing Communication PT Epson Indonesia, akan menemani Bapak Ibu sesi demi sesi dalam acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menunggu untuk mengikuti webinar acara kita pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama akan ada opening speech oleh Ho Kook Hoon selaku Regional Manager Robotic Business Unit. Yang kedua akan ada Epson RS Team Introduction oleh Bapak Erwin selaku Account Manager PT Epson Indonesia. Yang ketiga akan ada Product Introduction akan dibawakan oleh Bapak Mufti Al Aziz selaku Robotic Pre-Sales Engineer. Yang keempat akan ada presentation from HQ Singapura oleh Mr. Nigel Chan selaku Regional Pre-Sales Engineering Epson Singapura. Selanjutnya akan ada pengisian feedback form. Dan yang keenam akan ada Q&A oleh pertanyaan terbaik akan dijawab expert kita. Selanjutnya akan ada closing speech oleh Bapak Adriano Medice selaku Department Head Corporate Sales and Business Development. Dan yang terakhir akan ada sesi door prize. Dalam sesi presentasi yang tadi saya telah sebutkan, Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat Q&A. Pertanyaan terbaik akan dijawab langsung oleh para expert dan akan mendapatkan souvenir dari Epson bagi para pertanyaan yang sudah dipilih. Selain itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengikuti rangkaian webinar hari ini sampai selesai, karena di sesi terakhir akan kami berikan door prize kepada partisipan yang beruntung. Untuk memulai acara webinar pada hari ini, kami mohon kepada
Hu Kuk Hun, Mr. Hu Kuk Hun selaku Regional Manager Robotic Business Unit. To begin this webinar, we invite Mr. Hu Kuk Hun as Regional Manager Robotic Business Unit to deliver the opening remarks. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for taking time to join this session. So it is a very pity that our economy in person today due to the COVID and the ongoing travel restrictions. My name is Ho Kok Kun. I am the Regional Manager for Epson Robotics for Southeast Asia, and I am based in Singapore office. Automation and robotics are the talk of the town today, and this is particularly so in Southeast Asia. Interest in factory automation has jumped dramatically from last year as the benefits of automation, such as reducing physical interaction, has become much more obvious as factories try to reduce the risk of COVID infection. We believe that there are several other factors that will accelerate the adoption of robotics automation in Southeast Asia. And this may include the urgent need to improve factories' productivity and efficiency. As demand for items such as medical devices and pre-packed food increases, factories' priority now is to increase the production yield to meet the demand. Influx of foreign investment into Southeast Asia manufacturing sectors. This is partly since many factories in China are shifting overseas to stay competitive, and Indonesia being one of the top choices. Local governments, including those in Indonesia, are actively promoting automation to advance their economies. Schools are expanding their curriculum on automation learnings to equip the next generation of workforce with the knowledge and skill sets to work in the modern manufacturing environment. Factories are also given strong support and attractive benefits to automate their productions and operations. The very good investment climax for foreign direct investment is another factor, and this has to do with the local government's pro-investment policies. The most important ingredient necessary to succeed in this business is the close collaboration with professionals like yourself. So please do not hesitate to let us know how we can improve our support to you to enable us, Epson, to capitalize on this huge opportunity to grow our business together. For now, please stay safe as the COVID situation has not improved yet. Thank you very much for your attention. Please enjoy the rest of the session. Thank you. Oke, thank you Mr. Ho Kok Hun for the opening remarks. Sesi selanjutnya akan ada presentasi Epson RS Team Introduction yang akan dibawakan oleh Bapak Erwin Pribadi selaku Account Manager PT Epson Indonesia. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar robot Epson, bisa ditanyakan langsung melalui kolom Q&A kepada Bapak Erwin Pribadi. Saya persilahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak Erwin. Oke. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini di acara kami yaitu webinar mengenai Simple Automation Robotic with Built-in Controller Epson Robot. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tim kami dari Epson Indonesia. Pertama, mungkin tak kenal maka tak sayang, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu langsung, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri melalui daring. Perkenalkan, saya Erwin Pribadi, saya Account Manager untuk Robotik Epson Indonesia. Bapak bisa terhubung dengan saya di LinkedIn, kemudian di email terlampir, dan juga di nomor WhatsApp saya. Bapak bisa catat nanti jika ada kebutuhan atau pertanyaan terkait dengan produk kami, bisa segera menghubungi kami. Kemudian, nah ini tim Epson Indonesia yang saat ini bergabung di Epson Indonesia dan nanti akan bisa melakukan banyak diskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan robotik. Di sebelah sini ada Bapak Raubza, kemudian Bapak Ardani, saya sendiri, Bapak Mufti, dan juga Pak Rudi. Nah, untuk di tim Epson Indonesia sendiri kami ada leader yaitu dengan Bapak Rudi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, saya lanjutkan. Perkenankan saya untuk memberikan sebuah pengenalan tentang Epson Robot. Nah, ini Epson Robot pertama kali dikenalkan. Kita pertama kali pertama itu di pabrik kita sendiri itu tahun 42.
itu dia untuk assembly semua komponen di Seiko Works. Jadi kalau Bapak pakai jam tangan Seiko, nanti sudah dibuat di beberapa laptop dari sejak tahun 1990. Kemudian kami sendiri coba mulai terus berkembang dan mengembangkan produk ini, terutama di wilayah pertama kami Bapak Ibu. Kemudian pada tahun 1983 akhirnya kami mencoba, kalau robotnya dijual aja ke luar gitu. Untuk Pak Erwin mungkin diberikan suaranya. Oke, saya lanjutkan. Untuk berikutnya, kami untuk Epson Indonesia sendiri kita fokus di beberapa manufacturing industry. Itu salah satunya adalah elektronik. Dan ini juga untuk di pabrik kita yang di Cikarang, kita ada pabrik di Cikarang di wilayah Egypt. Itu juga kita sudah menggunakan ratusan robot untuk di proses manufacturingnya. Kemudian kita juga supply untuk project di automobile ataupun otomotif part di perusahaan kayak pembuatan motor ataupun mobil. Kemudian kita juga ada aplikasi untuk di farmasi, jadi untuk packing obat ataupun misalkan dia blister dan lain sebagainya. Kemudian di food and beverage packaging itu kita juga sudah banyak untuk installation base-nya untuk di Indonesia. Nah, Epson Indonesia sendiri atau robot kita biasanya emang main di common low payload industrial robotics karena emang Epson Indonesia sendiri kita saat ini masih fokus di small size robot. Nah, umumnya aplikasi-aplikasi robotik ini yang kita gunakan itu seperti misalkan untuk assembly, kemudian Recording in progress. Skala robot number one. Jadi number one di sini dia untuk populasinya. Jadi kita mendapatkan predikat populasi terbanyak sejak tahun 2011. Nah, kemudian kita pada akhirnya memang coba mengembangkan juga untuk di pada tahun 97 ya kalau nggak salah, ingat saya, atau di 87 itu kita sudah mulai mengembangkan di six axis. Nah, di six axis sendiri kita ada banyak sekali jenis-jenis robotik dan juga kita pada akhirnya juga mengembangkan untuk integrated teknologinya yang ini merupakan menjadi opsional di kami, yaitu ada force sensing, ada vision system dan juga conveyor tracking. Nah, nanti untuk lebih jelasnya untuk integrated technologies-nya juga akan kita bahas di sesi kali ini. Namun untuk robotiknya kita akan sangat fokus pada hari ini untuk yang T-Series, kemudian juga VT Series. Nah, kedua robot ini adalah merupakan dua robot yang sudah memiliki fitur itu built-in controller. Jadi Bapak Ibu tidak akan memerlukan space tambahan untuk ibaratnya kita bilang controller, atau kalau di laptop di komputer tuh kayak CPU-nya itu udah tidak ada karena dia sudah terintegrasi atau terbuilt-in di dalam body robotnya. Kayak gitu. Jadi dia ada di sekitar sini sama di sininya. Jadi kita udah ada built-in controllernya di situ. Oke, kemudian apa sih yang Epson tawarkan? Nah, jadi Epson sendiri kita sudah punya principal office di Indonesia. Nah, itu tepatnya kita di Cibis 9 Tower. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui, dan kita sudah memiliki ISC atau kita sebutnya Industrial Solution Center
kita sudah tempatkan di kawasan MM 2100. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kebutuhan atau butuh diskusi, mungkin ke Jakarta agak jauh, nah mungkin posisinya di Cibitung atau di Cikarang dan sekitarnya, nanti bisa kontak ke kami, kita bisa melakukan semacam demo, trial, ataupun POC untuk proyek-proyeknya Bapak Ibu sekalian. Nah selain itu mungkin untuk Bapak Ibu yang tinggal di area Batam atau sekitarnya yang dekat dengan Singapura, kita sudah punya ISC juga di Singapura, yaitu di Alexandra Technopark. Nah ini sama, nanti kalau misalkan ada kebutuhan untuk demo, trial, POC, bisa kontak ke kami. Oke, nanti kita akan coba bantu untuk aturkan jadwalnya. Nah, di ISC sendiri, apa sih sebenarnya yang di Epson sediakan gitu? Nah, jadi kita menyediakan 2 area. Nah, itu area pertama kita ada namanya, kita namakan demo application area. Nah, itu di sini kita ada aplikasi untuk dengan robot built-in controller kita, yaitu robot T6. Di sini kita sih namakannya itu automatic shape detection dispensing. Nah, jadi ini robotnya sudah kita integrasikan dengan vision system. Jadi nanti akan mendeteksi hasil dari dispensing di proses automation-nya. Kemudian di sini juga kita ada robot 6 aksis atau robot N-series. Nah, ini robot N-series yang di sini kita klaim sebagai the world first robot dengan tipe yang seperti ini, karena dia ini ada folded robot Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin penasaran gimana sih N-series itu, nah itu bisa datang ke ISC kita dan bisa lihat langsung. Nah ini kita ada aplikasinya untuk flexible part assembly. Jadi misalkan ruang kerjanya atau area kerjanya itu dia nggak butuh space yang terlalu besar, jadi jauh lebih fleksibel dari robot-robot industrial pada umumnya. Kemudian kita juga ada robot VT6 atau ini juga merupakan robot built-in controller yang nanti akan dijelaskan. Ini kita ada demonya itu untuk laser engrave dan juga aplikasi mesin tending. Jadi ini semacam miniatur atau mini aplikasinya lah. Jadi nanti tapi kita bisa lihat dan bisa pelajari jika Bapak Ibu nanti mungkin ada pengen tahu tentang laser engrave gimana sih dengan robot VT6 ini atau mesin tendingnya gimana sih gitu. Nah, ini bisa datang langsung, nanti aplikasinya bisa kita jalankan. Kemudian untuk di area kedua kita ada demo evaluation area. Nah, ini di sini kita akan bisa belajar mengenai force sensing modul. Nah, jadi force sensing modul ini tadi ya itu dia banyak dikhususkan biasanya di elektronik ataupun di otomotif. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ada kebutuhan yang misalkan ini aplikasi saya nggak boleh nih ada menghindari terjadinya scratch atau menghindari terjadinya reject part karena misalkan ketabrak robot atau apapun gitu, atau bukan ketabrak robot sih, misalkan dia dihandle sama robotnya terlalu keras, jadi dia robotnya nggak tahu force-nya berapa tapi main tekan aja gitu. Nah ini bisa menggunakan aplikasi ini. Nah nanti Bapak Ibu juga bisa kontak ke kita. Kemudian kita ada robot juga yang udah kita siapin untuk terintegrasi dengan conveyor tracking dan vision system punya Epson sendiri. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa aplikasiin ini biasanya sih banyaknya di industri food and beverage, FMCG ataupun elektronik. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu yang pengen nih, saya pengen pakai conveyor tracking nih, tapi dikombin dengan vision juga, jadi biar terlihat lebih fully automation. Nah, itu bisa nanti coba pelajari di sistem ini. Kemudian kita ada juga basic maintenance module. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah membeli robot Epson tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena nanti kita akan kasih training untuk basic maintenance-nya. Jadi mulai dari robotnya perawatannya gimana sih? Harus berapa kali dalam setahun atau apa aja yang perlu di stok nih buat spare part saya just in case ada sesuatu terjadi gitu. Nah, itu nanti kita akan bisa provide di area kita di ISC, yaitu di demo evaluation area ini. Nah, kemudian selain tadi ada ISC atau Industrial Solution Center yang kami tawarkan, Epson juga menawarkan, kita bilangnya itu pre-sales consultation. Nah, di pre-sales consultation ini apa aja sih yang didapat? Nah, kita bisa menyediakan untuk feasibility study, kemudian cycle time study, kemudian ada juga layout advice, kemudian ada simulation POC dan trial, dan ini kita untuk di awal project ini tidak kita kenakan biaya. Jadi Bapak Ibu bisa feel free untuk kontak ke kita, ada project apa, kita akan bantu untuk kita bilang sini konsultasi. Jadi
bisa bisa tanya-tanya dulu, Pak ini kira-kira aplikasi ini cocoknya pakai robot apa ya, atau Bapak bisa nggak datang ke tempat kami buat lihat dulu, nanti Bapak kira-kira kasih advice ke kita gimana. Nah itu bisa, itu kita bisa banget Bapak Ibu bisa kontak kita sebebas itu gitu. Oke, kemudian untuk berikutnya kita juga menyediakan training. Nah, untuk training Epson sendiri kita ada basic operation dan juga programming, kemudian juga tadi yaitu maintenance knowledge. Nah, jadi ini trainingnya karena di masa pandemi atau mungkin nggak di masa pandemi, kita bisa provide ini dalam dua metode, yaitu tadi misalkan offline ataupun online. Nah, ini terkait sama ini juga kita untuk after sales service Epson kita menawarkan dua metode, jadi ada online ataupun phone troubleshooting dan juga onsite troubleshooting. Nah itu nanti bedanya apa? Jadi misalkan saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu mungkin berlokasi di Batam, kemudian ada problem hari ini, dan mungkin tim Epson tidak langsung bisa berangkat hari ini, misalkan problemnya sore, tapi harus harus tetap bisa membantu Bapak troubleshooting. Jadi Bapak bisa nanti kontak kita dan kita akan coba melakukan remote support. Nah, sampai nanti tim kami ada yang menuju perjalanan misalnya ke Batam gitu untuk mencoba membantu onsite troubleshooting di sana. Ataupun misalkan ini berlaku ketika di Cikarang atau Karawang yang lokasinya mungkin tidak bisa ditempuh 1 sampai 2 jam gitu. Misalkan kita nggak bisa langsung sampai ke sana misalkan karena macet dan lain sebagainya. Nanti kita selama perjalanan akan membantu Bapak Ibu semua melalui remote support. Oke, kemudian satu lagi yang terakhir ini kita untuk spare part. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membeli robot Epson, nanti untuk spare partnya ini kita sudah memiliki stock up untuk common parts-nya itu di Jakarta dan Singapura. Jadi ini akan sangat membantu Bapak Ibu semua bahwa ketika Bapak Ibu ada problem, jadi nggak usah khawatir karena untuk common parts-nya kita sudah ada stoknya di Jakarta. Jadi ini akan benar-benar membuat Bapak Ibu lebih nyaman dan lebih confidence untuk menggunakan robot Epson dengan fasilitas dari yang tadi kami berikan, yaitu untuk sales and service support-nya. Oke, demikian dari saya, Erwin pribadi. Saya kembalikan kepada Mbak Puput. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erwin atas presentasinya. Selanjutnya kami akan mendengarkan presentasi dari Bapak Mufti Al-Aziz selaku Robotic Pre-Sales Engineer yang akan secara detail menjelaskan terkait Simple Robotic Automation with Built-in Controller Epson Robot. Saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung ketik melalui chat Q&A. Kepada Bapak Mufti, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Puput atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar kita hari ini untuk Simple Robotic Automation with Built-in Controller Epson Robot. Saya doakan Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ini apakah presentasi saya sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat. Oke, kalau gitu saya langsung. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin saya mau memperkenalkan diri lagi. Tadi juga sudah diperkenalkan. Khusus untuk Robotic Pre-Sales Engineer Team yang ada di Epson Indonesia itu ada 2 orang. Yang pertama Ardhani Rahmadianto dan yang kedua saya sendiri Mufti Al-Aziz. Nah, untuk nomor kontak kita dan email seperti yang ada di layar monitor mungkin bisa dicatat, dan apabila ingin ada yang ditanyakan terkait robot Epson apalagi untuk hal-hal teknis bisa langsung menghubungi kami. Oke, untuk agenda presentasi saya hari ini ada beberapa agenda yang ingin saya bawakan. Yang pertama penjelasan mengenai built-in control Epson robot yang mana adalah T-series dan PT-series. Selanjutnya detail untuk T-series mengenai spesifikasi, keuntungan dan kelebihannya apa aja dan juga aplikasinya, dan juga untuk PT-series. Dan sedikit introduction untuk RC Plus software, apa sih RC Plus software itu dan keuntungannya seperti apa. Dan yang terakhir ada takeaways atau kesimpulan. Oke, masuk ke agenda pertama, materi pertama mengenai built-in control Epson Robot, T-series dan PT-series. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah
pengenal robot industrial yang di tempatnya udah pakai robot industrial mungkin sudah mengetahui ya, kalau robot itu biasanya untuk conventional industrial robot biasanya itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada manipulator atau biasa kita sebut yang robotnya, dan satu lagi pasti ada controller. Nah, kalau di built-in controller ini, apa sih built-in controller itu? Built-in controller robot itu adalah sebuah robot yang mana controllernya ini sudah terintegrasi di dalam manipulator arm. Nah, berbeda dengan konvensional robot yang masih dipisah antara arm manipulator dan external controllernya, di built-in robot itu dia sudah terintegrasi menjadi satu. Jadi untuk controllernya ini tidak ada perangkat tambahan secara fisik, tapi dia sudah terintegrasi di dalam manipulator dari robot. Nah, di sini dapat dilihat pasti untuk built-in controller ini akan memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konvensional industrial robot. Nah, untuk kelebihannya apa aja? Yang pertama sudah pasti dia itu akan space saving. Nah, karena secara fisik sudah tidak ada lagi untuk controllernya dibandingkan dengan yang konvensional industrial robot, si built-in controller ini akan lebih space saving karena dia hanya membutuhkan robot base dibandingkan dengan yang konvensional industrial robot, dia pasti membutuhkan robot base dan pasti butuh space juga untuk meletakkan controllernya ini. Dan selain dua komponen utamanya ini pasti akan ada kabel penghubung antara manipulatornya dengan controllernya. Nah, di situ juga akan membutuhkan ruang untuk meletakkan kabelnya, kabel dari manipulator ke controller. Nah, dengan built-in industrial robot ini dia sudah tidak membutuhkan lagi space untuk external controller dan space untuk kabel manipulator, kabel dari manipulator ke controller. Oke, keuntungan yang kedua sudah pasti dari peripheral dia lebih simpel atau lebih sedikit. Nah, dibandingkan dengan industrial robot, nah kalau di sini kita ilustrasikan robot ini sudah terpasang dengan sebuah end effector atau tool atau hand-nya, pasti juga membutuhkan cabling untuk I/O-nya. Nah, di sini sudah pasti need cabling dari robot ke controller. Nah, karena I/O ini pasti harus masuk juga ke dalam controller ini, jadi dia butuh cablingnya untuk I/O. Dan selanjutnya peripheral lain pasti dibutuhkan kabinet untuk controller dan dibutuhkan enclosure-nya juga untuk controller. Dibandingkan dengan built-in controller, nah di sini kita untuk pengkabelannya akan lebih sedikit karena tidak membutuhkan kabel lagi dari manipulator ke controller, jadi bisa langsung ke electrical panel dan juga tidak membutuhkan controller cabinet atau enclosure. Jadi untuk built-in industrial controller secara peripheral dia juga akan lebih simple dibandingkan dengan yang konvensional. Selanjutnya untuk keuntungan yang ketiga adalah simple installation. Nah, di sini untuk yang konvensional industrial controller, industrial robot, dia itu harus menyiapkan wiring yang lebih banyak pada saat instalasi karena ada tambahan external controller ini. Dan external controller akan dijadikan pertimbangan pada saat kita mau memounting robot. Beda dengan yang built-in controller, dia ini karena tidak ada external controller lagi, akan lebih mudah untuk kita pasang di atas base robotnya. Kita tidak harus mempertimbangkan controller mau ditaruh di mana karena sudah ada di dalam atau built-in dengan robotnya. Nah, dan juga dia itu bisa dipasangkan di moving device atau moving peripheral. Seperti contohnya di AMR atau AGV atau moving peripheral yang lain. Nah, di sini akan lebih fleksibel lagi untuk aplikasi dari robot built-in controller ini dibandingkan dengan yang konvensional. Keuntungan yang satunya lagi ada di simple maintenance. Nah, dibandingkan dengan konvensional robot yang mana di dalam arm manipulatornya ini akan ada baterai juga dibutuhkan untuk menyimpan encoder. Di controller juga akan membutuhkan pastinya baterai untuk menyimpan CPU memori. Nah, di konvensional industrial robot ini pasti akan ada banyak tambahan spare part juga dibandingkan dengan built-in controller yang mana dia hanya membutuhkan satu baterai untuk CPU-nya. Nah, dan dia memiliki lebih sedikit spare part dibandingkan yang konvensional dan juga secara downtime juga akan lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Nah, mungkin itu beberapa keuntungan dari built-in controller robot. Nah, kalau dari Epson sendiri, untuk built-in controller-nya ini apa sih yang ditawarkan? Oke, dari Epson sendiri kita ada 2 seri robot yang built-in controller.
Untuk robot 6 aksis itu ada robot VT series, dan untuk dan untuk Sekara kita ada yang T series. Oke, next kita akan lebih membahas detail tentang T series robot. Pertama untuk spesifikasi, untuk payload kita punya dua macam robot T series, ada T3 dan T6. Kalau T3 berat maksimalnya di 3 kilo, T6 berat maksimalnya di 6 kilo. Maksimum payloadnya sesuai dengan serinya. Nah, untuk armlength di robot T-series ini kita sediakan dari 400 mm sampai 600 mm. Mounting type-nya itu tabletop mounting. Nah, dan maksimum range di Z-axis-nya ini, join 3-nya itu bisa dari 150 mm sampai 200 mm. Untuk repeatability-nya di join 1 dan join 2 plus minus 0,02 sampai plus minus 0,04 mm, join 3-nya itu plus minus 0,02 mm, dan di join 4-nya plus minus 0,02 derajat. Untuk inersia dari robot T-series ini, dia itu di 0,01 sampai 0,08 kg meter persegi. Nah, untuk wiring dan pneumatik tube-nya ini, untuk wiring kita ada hand I/O wiring. Dia itu punya digital input 6 bit dan digital output 24 bit plus tambahan ada internal power supply, dan di back panel atau di panel belakangnya itu ada 18 bit digital input dan 12 bit digital output. Untuk pneumatiknya itu kita available di diameter 6 ada 2 tempat dan diameter 4 ada 1 tempat. Nah, untuk requirement power source untuk T-series robot ini kita pakai satu fase AC 100 sampai 240 volt dengan power consumption 0,06 kVA sampai 1,2 kVA. Next, keuntungannya apa sih untuk T-series robot dari robot Epson ini? Nah, yang pasti dia itu sudah built-in controller. Nah, dengan built-in controller ini di mana kita combine atau kita integrasikan kontrolernya ke dalam manipulator robot. Jadi dia itu ada di atas sini untuk kontrolernya. Nah, dia itu sudah pasti akan mudah untuk setting, mudah untuk instalasi, dan kalau misalnya kita mau pindah-pindah atau replace juga lebih mudah. Dan yang pasti seperti yang sudah dijelaskan, dia itu akan saving space dan saving time pada saat instalasi. Karena tidak ada controller tambahan secara fisik, untuk pemasangan pun kita hanya masang kabel power di sini. Dia itu pakai powernya AC 110 sampai 240 volt, satu fast, dan juga mungkin tambahan I/O, digital I/O. Nah, di sini juga kita dapat mudah melepas pasang konektor dan kabel, dan mudah kalau kita mau bawa atau berpindah-pindah. Selanjutnya untuk T-series robot ini, dia itu batteryless robot. Nah, maksudnya batteryless robot itu apa sih? Nah, dibandingkan dengan konvensional Sekara, yang mana dia ada manipulator dan juga ada controller. Nah, di manipulator robotnya ini dia itu punya baterai. Yang mana baterai ini ada 3 piece dan setiap 1,5 tahun itu harus diganti baterainya. Nah, dan di CPU sudah pasti akan ada baterai. Untuk CPU board ini diganti tiap 5 tahun. Nah, untuk konvensional skala robot ini dia itu akan lebih banyak baterainya. Dan kalau lebih banyak baterai berarti cost baterai lebih besar dan penggantiannya pasti lebih lama. Nah, itu akan timbul cost lagi untuk penggantian, dan juga downtime loss-nya lebih lama juga karena part-nya banyak yang harus diganti. Beda dengan T-series yang mana dia itu built-in controller dan batteryless robot. Jadi di manipulatornya ini sudah tidak membutuhkan baterai lagi karena memang motor yang digunakan sudah memiliki mekanisme dia itu untuk menyimpan data encodernya dan hanya membutuhkan satu baterai untuk di CPU, dan ini bisa sampai 7 tahun. Oke, keuntungan selanjutnya di robot T-series ini dia punya hand I/O dan stable short duct. Nah, maksudnya itu adalah ducting yang ada di sini. Nah, di sini kemudahannya itu jadi kalau kita mau memasang end effector atau itu gripper atau dia vakum, nah secara pengkabelan untuk wiringnya dia akan lebih simpel karena di sini sudah ada fasilitas kita untuk pasang wiring, jadi kita nggak usah keluar jauh ke panel belakang atau ke eksternal, kita cukup menggunakan yang ada di sini. Jadi di sini ada hand I/O, dia itu punya digital input 6 bit dan digital output 4 bit, dan juga di dalamnya sudah ada external power supply 24 volt.
Kita bisa memanfaatkan di sini, dan dari konektor-konektor ini itu sudah tersambung dalam internal kabel robotnya. Nah, dan terhubung juga ke belakang sini. Nah, untuk back panel yang tadi sudah dijelaskan, dia punya user I/O dengan input 18 dan output 12 digital I/O. Itu kurang lebih keuntungan untuk T-series robot. Nah, selanjutnya contoh aplikasinya apa sih untuk T-series robot? Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu untuk simple pick and place yang mau kita deliver di sini adalah bagaimana kemudahan dia itu untuk setup. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat robotnya baru datang dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini di timer. Nah, sini ada engineer-nya yang mau coba dia pasang. Nah, dia setelah unboxing, robotnya langsung ditaruh di base plate-nya atau robot mounting-nya. Nah, di sini robotnya digunakan untuk pick and place. Di sini area pick dan di sini area place. Nah, dia setting-setting untuk kabel dan juga I/O dan juga hand. Nah, di sini dia teaching, Nah, di sini dia mulai teaching. Nah, untuk di Epson Robot kita menggunakan software RC Plus, yang mana di software ini selain kita mengoperasikan dan membuat program, kita juga bisa membuat simulasi dari robotnya. Jadi meskipun robotnya masih belum datang, kita sudah bisa membuat simulasinya dan program simulasi ini nanti kita bisa import atau kita upload ke robot pada saat robotnya datang. Jadi kita tidak usah nunggu robotnya datang dulu baru buat program. Kita bisa nyicil buat programnya dulu, bikin flow programnya, baru ketika robotnya datang kita upload. Nah, dan ketika robotnya datang baru kita teaching posisi aktual. Jadi nggak harus bikin program dari nol pada saat robotnya datang. Kita udah bisa nyicil sebelumnya. Sorry. Nah, di teaching posisi, lalu sambil paralel bisa bantu wiring juga untuk grippernya. Nah, upload program, lalu dia testing. Nah, ini dicoba testingnya itu. Nah, sampai dia bisa testing dari awal datang, itu menurut mereka bisa lakukan dalam 38 menit. Nah, mungkin variasi ya, nggak harus secepat ini. Tapi yang mau kita take note di sini untuk robot kita ini karena dia sudah built-in secara instalasi, secara setup dan secara program dapat kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat. Jadi cukup efisien dalam hal waktu. Jadi nggak harus nunggu instalasi yang terlalu lama. Nah, ini di trial atau commissioning juga kalau sudah oke, nah bisa kita biarkan robotnya jalan untuk produksi. Oke, mungkin itu salah satu contoh aplikasi robot T-series yang simple. Nah, next di sini juga ada untuk aplikasi PL handling dan checking. Nah, oke, di sini kita dapat lihat ada dua robot. Ini dua-duanya adalah robot T-series. Yang sebelah kiri adalah robot Nah, yang sebelah kiri ini adalah robot T3 dan yang sebelah kanan ini adalah robot T6. Nah, di robot T3 ini kalau Bapak Ibu perhatikan selain di ujung end effector-nya ini ada vakumnya, di sini juga ada sini juga ada kamera untuk yang bisa termounting di robot. Nah, robot yang sebelah kiri robot T3 ini digunakan untuk mengecek vial dan memindahkan vial dari depan sini ke dalam tray. Nah, untuk robot T6 dia akan memindahkan satu tray atau satu paletnya ini ke dalam di atas alat ukur beratnya. Jadi ini untuk pick and place satu palet, sorry. Nah, di sini Bapak Ibu lihat di situ dengan menggunakan robot Epson itu dapat mudah juga diintegrasikan dengan kamera. Nah, Epson juga punya kamera sendiri, punya vision system sendiri. Nah, dia akan mengecek barcode-nya, yang mana barcode-nya oke, itu akan dipindahkan dari depan sini ke samping.
Nah, untuk robot Epson ini selain bisa digunakan untuk simple pick and place itu juga bisa diintegrasikan dengan vision system. Nah, untuk vision systemnya sendiri itu juga bisa kita support. Epson punya opsional vision system untuk robot Epson yang bisa diintegrasikan antara opsional ini dengan robot. Nah, itu dia mengecek untuk barcode-nya. Nanti kalau barcode-nya oke, nanti akan diambil. Oke, kurang lebih itu untuk beberapa aplikasi dari T-Series robot. Selanjutnya kita masuk untuk ke robot VT Series. Untuk spesifikasi detail dari robot VT Series, nah, untuk maksimum payload dia itu bisa sampai 6 kg. Ini robotnya adalah VT6L. Untuk arm length dia itu bisa sampai 920 mm. Nah, untuk environment pemasangan robotnya dia ada yang standar, ada yang untuk clean room dan juga protektif sampai IP67. Nah, untuk mounting configuration dia bisa tabletop, bisa wall mounting dan ceiling mounting. Nah, untuk wall mounting dan ceiling mounting dia itu hanya available di environment yang standar. Selanjutnya inersia maksimum yang diperbolehkan itu sampai 0,1 kg meter persegi. Repeatability dari VT series ini di plus minus 0,1 mm. Nah, untuk I/O dari belakang back panelnya ini dia itu punya I/O 24 bit digital I/O dan 16 bit digital output. Dan untuk power ini cukup menarik. Untuk power source requirement selain ada yang AC 1/100 sampai 240 volt, dia juga ada yang DC dari 43 sampai 60 volt. Untuk power consumption AC dan DC sama-sama di 1,2 kVA atau kW. Nah, untuk keuntungan dari VT series robot ini apa aja sih? Sedikit banyak ada persamaan dengan yang T-Series. Yang pertama dia udah pasti built-in controller. Dengan built-in controller ini akan lebih mudah setup-nya dan konfigurasinya akan lebih simple. Nah, di sini untuk pemasangan robot karena tidak ada controller tambahan, tidak butuh kabel tambahan lagi atau kabel wire tambahan lagi dari manipulator ke controller. Jadi cukup hanya kabel powernya aja. Dan powernya ini kita bisa dari AC 100 volt sampai 200 volt dan DC 43 sampai 60 volt. Dan sudah pasti karena di built-in controller ini akan space saving dan juga time saving. Next, VT series ini juga sama, dia juga batteryless robot. Dibandingkan dengan yang konvensional 6 axis, pasti di manipulator ada baterai tambahan untuk encoder motornya yang harus diganti tiap 1,5 tahun. Dan juga di controller ada baterai yang tiap 5 tahun sekali diganti untuk CPU board. Di VT series ini dia itu hanya satu baterai untuk di CPU baterai yang diganti 7 tahun sekali. Jadi dibandingkan dengan konvensional 6 axis, VT series ini baterai cost-nya pasti akan lebih murah, worker cost-nya juga sama, downtime loss-nya akan lebih sedikit, dan disposal cost-nya juga akan lebih sedikit. Keuntungan selanjutnya dari VT series robot ini ada di wide voltage selection. Nah, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, di situ dia juga punya yang DC 43 sampai 60 volt. Selain yang AC 1/100 sampai 240 volt. Nah, di sini dia akan lebih mudah untuk pengaplikasiannya, akan lebih banyak lagi aplikasinya dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, dengan adanya DC spec ini, dia akan memperbolehkan robotnya ini di drive atau diberikan power source dari baterai dan menghilangkan kebutuhan untuk fix power supply yang AC. Nah, karena dia itu bisa disuplai dari baterai, nah, si robot VT series ini itu akan mudah kita install di atas mobile platform. So, mobile platformnya ini ada di linear guide, moving carriage, bisa juga kita install di AGV atau AMR. Nah, contohnya ini dia itu dipasang di AGV atau AMR. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan robot yang konvensional, yang dia itu power supply-nya AC power supply dan memiliki robot controller, pasti kita harus mempertimbangkan di mana kita taruh robot controllernya dan kita harus menyediakan AC to DC converter kalau kita mau pasang robot konvensional di atas AGV atau AMR.
Nah, dengan adanya VT series yang bisa supply dari DC ini, kita tidak perlu lagi mempertimbangkan kontrol robot dan juga AC/DC converternya ini. Makanya dia lebih mudah dipasangkan di atas AGV ini. Nah, untuk AGV robot yang dipasang di AGV biasanya pasti harus prepare baterai untuk robot dan juga WiFi router, TCP/IP ini untuk komunikasi dari robot ke peripheral luar, dan untuk baterainya pun spek minimumnya itu 48 volt 10,8 ampere. Dia itu kita sarankan pakai baterai modul yang lithium ion. Nah, untuk yang aplikasi ini mungkin nanti setelah presentasi saya akan kita presentasikan juga ISC kita yang ada di Singapura itu sudah mengimplementasikan robot VT series dengan AGV atau AMR ini. Nah, dengan kita bisa combine robotnya di atas AGV atau AMR, robotnya ini akan lebih luas lagi penggunaannya. Jadi dia bisa untuk transfer part dari satu stasiun ke stasiun lain atau dari inspection mesin ke mesin yang lain. Jadi dia itu akan lebih fleksibel lagi di aplikasi atau penggunaannya. Oke, contoh aplikasi untuk VT series. Nah, yang pertama di sini ada robot VT series, aplikasi instalasi dan aplikasinya itu seperti apa. Oke, di sini kita lihat ada robotnya ini masih di dalam kardus, baru di unboxing. Nah, untuk manipulator untuk robotnya ini yang pasti harus dilepas dulu dari paletnya. Nah, sini Bapak Ibu perhatikan bahkan untuk engineer-nya pun bisa mudah mengangkat manipulatornya lalu dipasang di base-nya. Nah, dan ini untuk kabel power-nya, jadi dia cuma butuh kabel power-nya aja. Nah, kabel power-nya dicolok. Nah, coba kita nyalain robotnya. Sini dia sedang pasang untuk I/O-nya untuk yang ke gripper. Nah, di sini sedang connect dari robot ke software Epson RC Plus, ke software pemrogramannya Epson. Mungkin di sini juga sama, dia juga sudah prepare dari programnya, jadi nanti tinggal teaching dan programnya di-upload lalu bisa di-tes running untuk robotnya. Nah, di sini dia memasang grippernya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan dia bisa dengan mudah juga memasang wiring untuk grippernya. Jadi di robot ini di ujung join 6-nya ini dia itu hollow, bisa lewat tengah. Nah, dan di sepanjang body manipulatornya ini itu ada beberapa tempat yang memang kita bisa pasang atau kita bisa clamping si wiring I/O-nya ini. Jadi enggak yang kemana-mana lah si wiring I/O-nya ini. Jadi kita bisa setting wiring I/O-nya jadi rapih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk wiring I/O-nya tidak ada masalah dipasang. Ini dia coba cek teaching-an. Setelah dia cek teaching-annya oke, nah, di sini dia coba testing. Jadi untuk pick and place automotive part. Nah, mungkin itu salah satu aplikasi sederhana dari robot VT6. Nah, selain itu VT6 ini juga bisa kita gunakan untuk pouch atau saset cache packer dan cache forming. Nah, ini dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, untuk ini sedikit lebih rumit. Nah, di sini dia menggunakan 2 robot. Nah, satu robot di sini kita perhatikan dia itu untuk cache forming. Nah, sini grippernya dia menggunakan vacuum gripper untuk memegang cache-nya ini dan cache-nya itu dibuka. Dan satu robot lagi di sini untuk pick and place dari produknya. Nah, untuk robot yang satunya lagi, nah nanti Bapak Ibu coba perhatikan dia itu grippernya itu cukup unik. Nah, di sini grippernya itu dia gripper custom, mereka bikin sendiri, dia itu bisa merapat merenggang dan bisa lebih banyak memegang produknya dan lebih fleksibel memegang produknya. Nah, jadi untuk robot VT6 ini juga bisa kita aplikasikan
untuk aplikasi yang cukup rumit seperti ini. Jadi kombinasikan 2 robot, satu untuk cash forming, satu untuk pick and place produknya. Oke. Itu beberapa contoh aplikasi untuk VT Series robot. Dan next, nah di sini untuk robot Epson biasanya kita menggunakan software RC Plus untuk membuat program untuk operasi dan juga kita menggunakannya untuk membuat simulasinya. Nah, selain itu juga dengan Epson RC Plus software ini kita bisa memprovide satu solusi terintegrasi yang mana apabila Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan aplikasi vision system di dalam automation robot, itu kita tidak perlu menggunakan beberapa program atau third party karena Epson juga sudah menyediakan untuk vision systemnya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu tadi sudah lihat beberapa aplikasi dari robot T-Series dan VT Series dan ada satu aplikasi yang terintegrasi dengan vision system. Nah, di sini dalam Epson RC Plus software, nah, dia itu kita juga dapat dengan mudah menggunakannya ini untuk option vision systemnya ini. Jadi tidak perlu ada tambahan software lain lagi. Biasanya kalau Bapak Ibu pakai third party vision system itu harus software-nya dari mereka sendiri. Tapi karena ini dari Epson dan Epson nggak bikin software lagi untuk vision systemnya, tapi udah terintegrasi dengan software robotnya di RC Plus ini. Nah, itu sudah fully integrated dan secara pemrograman juga satu software programmingnya. Jadi tidak ada kesulitan untuk kalau kita mau mengimplementasikan vision system ini. Dan yang pasti akan lebih cepat dan lebih less cost untuk integrasinya dan juga one stop service. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari dari third party yang lain, cukup dari Epson. Oke, kurang lebih itu materi yang bisa saya share di webinar kali ini. Untuk takeaways-nya, untuk built-in control industrial robot dari Epson kita menyediakan untuk Skara kita punya T-Series dan untuk 6 axis kita punya VT Series untuk built-in control robotnya. Nah, untuk built-in control robot ini itu memiliki banyak sekali keuntungan, di antaranya adalah space saving, simple peripheral, simple installation, dan juga simple maintenance. Nah, khusus untuk VT Series sendiri itu kita juga provide DC power model yang mana memberikan keuntungan untuk kemudahan jika kita implementasikan atau kita aplikasikan pada mobile robot. Selanjutnya untuk integrasi antara Epson Robot dengan vision system dari Epson itu dapat dengan mudah kita lakukan dengan menggunakan hanya satu software, Epson RC Plus software, yang mana akan mereduce integration time dan juga cost untuk integrasinya. Dan yang pasti ini akan dilakukan dalam one stop service, jadi Epson akan provide technical support untuk Epson Robot dan juga opsional seperti vision system. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Puput, silahkan. Halo, Mbak Puput. Halo, silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mufti atas presentasinya. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi ISC dari Epson Singapura. We invite Mr. Nigel Chen as Regional Pre-Sales Engineering to deliver the presentation. Hi everyone, my name is Nigel, Regional Pre-Sales Engineer from Epson Singapore. As a regional headquarter, Epson Singapore provides technical support to the Southeast Asian region as well as Oceania. We also provide support to individual countries within Southeast Asia region, such as Epson Indonesia. In Singapore, we have a new Industry Solution Center, or we call ISC, which was set up just recently. The ISC is where we display various application demo for visitors to better understand the various applications possible with Epson Robot.
We will now play a video to show you our ISD as well as our latest robot production line demo. In a modern world where digital transformation and productivity are keys to a competitive edge, businesses have come to see industrial robotics and automation as the future. Here in Epson, we leverage on our 35 years of precision timepiece manufacturing expertise to bring you our answer. Introducing the Epson Robotics Industry Solution Center. With an ever-evolving robot production line, experience 4 different stations that showcase the wide range of our Epson robots and their capabilities. At the first station, witness our mobile robot, a VT6 6-axis industrial robot integrated onto an autonomous mobile robot, or AMR. Extract a tray consisting of product parts from a rack before moving to the conveyor to unload with high accuracy. As a service robot, AMR can achieve a greater tolerance of ±5 centimeters compared to our Epson industrial robots. It does this seamlessly through Epson's proprietary vision system and QR codes tagged to each tray. At the second station, our outstanding flagship model, the T6 SCARA robot, with its built-in controller and 24-volt DC hand I/O, enables simple integration and space-saving configuration. This is evident here with other automation components such as PLC, relay, and MCB that are installed within one cell. For the third station, the ultra-fast G6 SCARA robot forms a hybrid station that exhibits flexible automation and performance. In a production line working environment, it can pick and place parts into the blue boxes quickly. In a solo operation, the G6 SCARA robot can utilize Epson force sensor technology to handle high-precision work tasks such as dowel pin insertion, capacitor insertion, polishing and screw driving, etc. Last but not least, in the fourth station, take a sneak peek at the latest and powerful C12 6-axis robot. With a superb payload of 12 kilograms and a long 1400mm reach, it can pack the blue boxes into the trays by switching between 2 end effectors, providing greater efficiency and speed. Finally, to complete the cycle, the mobile robot will proceed to collect the tray and return to the start station. With Epson Global Leading Robots, we help transform your production line and bottom line to enjoy the advantages of automation and bring your business to the next level. Okay, so if you notice during the video, there were 2 robots shown that was mentioned earlier in this webinar, the VT series and the T series. The VT6 shown in the video, it's a DC motor, which is mounted on the AMR to allow the robot to be mobile and perform functions at various stations. For the VT6, the built-in controller setup lets us have a less complicated setup since we are mounting it onto the AMR. Less wiring are needed and that means that we have more space to install other devices to achieve a mobile robot setup. For the T6, it is integrated with the vision system, which allows the robot to integrate the good parts for the robot to pick. Together with the vacuum tool, it is able to transfer the good parts to the designated tray slot. The built-in controller in the T6 allows for more freedom in the cell, and there's no need for complicated wiring due to the built-in controller design.
So with the VT series and the T series, it makes setup a lot simpler and allows us to utilize our current space more effectively due to the built-in controller design. That's all from me. I hope you enjoy the webinar. Thank you. Oke, thank you Mr. Nigel Chen for the presentation. Baik Bapak Ibu, itu tadi penayangan video ISC yang dipaparkan oleh tim Epson Singapura. Sesaat lagi kami akan menayangkan QR Code di layar Zoom dan link pada kolom chat. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu untuk melakukan pengisian feedback form untuk memberikan masukan pada acara webinar kita pada siang hari ini. Data yang kami dapatkan dari feedback form akan kami undi dalam sesi door prize. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Akan ada souvenir dari Epson dan selanjutnya akan ada Epson printer L3110 untuk pengundian door prize. Boleh diisi Bapak Ibu. Bagi yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari Epson dan printer L3110. Silakan bagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini untuk mengisi feedback formnya, memberikan masukan webinar kita pada siang hari ini. Kami tunggu kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form yang sudah tertera di layar, QR code-nya, dan linknya sudah ada di chat. Linknya bisa diklik langsung, Pak. Boleh. Silakan. Linknya bisa diklik langsung oleh Bapak Ibu. Baik, kami baru mendapatkan satu respon nih dari 88 peserta yang join webinar pada siang hari ini, 86 sekarang. Ditunggu bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback formnya. Ayo Bapak Ibu, kita isi feedback formnya. Kapan lagi nih dapat kesempatan untuk mendapatkan printer L3110 dan souvenir dari Epson? Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Sudah ada 4 respon, 5 respon. Ditunggu bagi 80 peserta webinar pada siang hari ini untuk memberikan feedback webinar robot Epson. Mari Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom Q&A. Bapak Wibowo boleh chat di Zoom-nya apabila ada pertanyaan. Sudah ada 13 respon yang masuk ke kita, 15, 16. Ditunggu bagi Bapak Ibu yang sedang mengisi dan yang belum mengisi untuk segera mengisi feedback formnya. Akan ada hadiah menarik, souvenir menarik dari Epson, dan juga printer L3110. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback formnya. Sudah ada 28 ya. Terima kasih yang sudah mengisi feedback formnya. 29 orang sudah mengisi, 29 responses, 30 terus bertambah, dan kami harapkan semuanya untuk mengisi feedback form agar kegiatan webinar kita pada siang hari ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi feedback formnya. Terima kasih Bapak Suryadi sudah mengisi feedback formnya. Semoga Bapak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan souvenir dari Epson atau mendapatkan printer L3110. Baik, silahkan Bapak Ibu. Sudah ada 48 responses yang masuk ke kita. Responnya sudah ada 49 saat ini. Baik, ditunggu pada Bapak Ibu yang belum mengisi.
Terima kasih Bapak Rizky Maulana Victory, Bapak Yuda Witanto sudah mengisi. Yang belum, ayo jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik dari Epson. Kapan lagi nih Bapak Ibu? Siang bolong kayak gini, isi feedback form. Nanti di akhir acara kita akan undi siapakah yang mendapatkan printer L3110 dan souvenir menarik dari Epson. Terima kasih Bapak Syam Suwirto sudah mengisi feedback formnya. Ayo yang belum, Bapak Said pun terima kasih Bapak sudah mengisi. Yang belum ditunggu. Sudah ada, sekarang saat ini sudah ada 57 respon feedback formnya, yang lain 30 orang lagi nih yang belum. Ayo Bapak Ibu ditunggu. Bapak Mensen terima kasih sudah mengisi feedback formnya. Bapak bagus, semoga Bapak-Bapak sekalian ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan printer L3110 atau souvenir dari Epson. Ayo terus diisi, sudah 63. Wah, nampaknya semangat sekali Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan undian door prize kita pada siang hari ini. Ayo terus bertambah, terus bertambah. Terima kasih Bapak Fauzan, Bapak Tri. Terima kasih Bapak Tri, Bapak Fauzan, Bapak Bagus, Bapak Panji. Terima kasih, hatur nuhun, hatur nuhun, atos nuhun, sami-sami Bapak. Bapak Andri terima kasih sudah mengisi. Sudah ada 70 respon yang masuk pada kita. 10 orang partisipan lagi yang sekiranya belum mengisi, ditunggu untuk melakukan pengisian feedback form agar mendapatkan kesempatan pengundian door prize printer L3110 dan souvenir dari Epson. Baik Bapak Hendra terima kasih, Bapak Atia terima kasih, Bapak Elon terima kasih, Bapak Lukman, ya semuanya nampaknya semangat sekali untuk mendapatkan door prize menarik dari Epson. Sudah ada 72 orang yang mengisi feedback form. Ayo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kami tunggu untuk mengisi feedback formnya. Terima kasih Bapak Atia. Semoga nanti Bapak bisa join di next webinar ya Pak. Ayo Bapak Ibu sekalian, sudah ada 74 respon. Sama-sama Bapak. Selanjutnya jika ada webinar lagi di lain kesempatan, kami akan menginformasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada 76 respon. Baik Bapak Imam, terima kasih sudah mengisi feedback formnya. Baik, apakah yang lain sedang mengisi? Ditunggu, kami tunggu. Ayo Bapak Ibu. Apakah ada lagi? Sudah ada 76 orang yang mengisi feedback form. Bapak Ferry, Bapak Ujang, terima kasih sudah mengisi feedback form. Semoga berkesempatan untuk mendapatkan printer L3110 dan souvenir menarik dari Epson. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, yang tadi masih ada kebingungan mengenai produk Epson, bisa di-chat melalui kolom Q&A. Pertanyaan terbaik, kita pun tentu akan memberikan souvenir menarik dari Epson. Ayo bagi Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan yang masih bingung tentang robot Epson, boleh banget ditanyain melalui kolom Q&A. Jadi kode barcode bisa di-scan melalui handphone Bapak. Jadi nanti langsung ke link melalui handphone. Seperti itu Bapak Bagus Rahman. Jadi barcode-nya langsung pakai kamera, langsung direct ke link feedback form-nya Pak. Tidak usah diketik atau diklik melalui chat-nya Pak. Lebih simpel sebenarnya jika sedang menggunakan handphone Pak.
Sudah ada 78 respon. Wah, tampaknya semangat sekali, antusias dari Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan souvenir dan door prize menarik dari Epson. Terima kasih Bapak Ibu sekalian udah membantu untuk mengisi feedback formnya. Kalau 2 kali tidak bisa Bapak Bagus, kita hanya 1 kesempatan saja nih, 1 nama untuk 1 undian, seperti itu. Untuk next-nya nanti mungkin Bapak bisa ikut webinar kita lagi. Semoga Bapak Bagus Abdul Rahman berkesempatan untuk mendapatkan souvenir menarik dan door prize printer L3110 dari Epson ya Pak. Ya, selanjutnya saya tutup feedback formnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan ada tanggapan beberapa pertanyaan terbaik dari para expert yang sudah Bapak Ibu tanyakan melalui kolom Q&A. Saya persilahkan kepada Bapak Erwin pribadi dan Bapak Mufti. Silakan Bapak Erwin dan Bapak Mufti. Banyak sekali sepertinya pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu mengenai robot Epson. Silakan dipilih pertanyaan terbaiknya Bapak Mufti dan Bapak Erwin. Nah, halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah mengisi kolom Q&A. Nah, jadi ini dari banyak pertanyaan yang masuk ke kami akan pilih beberapa pertanyaan saja. Jadi mungkin tidak semuanya kami jawab, namun nanti untuk Bapak Ibu semuanya yang jawabannya belum kami jawab di kolom Q&A, nanti kami akan coba untuk informasikan berikutnya. Oke, karena mengingat waktunya tidak terlalu panjang untuk webinar, jadi kami mungkin tidak akan bisa membacakan semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua, tapi kami akan usahakan untuk tetap menjawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini dari Bapak Agus Wibowo. Ada 3 pertanyaan. 1, bagaimana after sales service setelah masa garansi habis, kemudian berapa biaya servisnya? Nah, untuk pertanyaan ini, setelah robot selesai garansinya, itu nanti bisa kontak ke Epson, Pak. Jadi bisa kontak ke saya ataupun ke tim yang lain, nanti untuk mendapatkan service support. Nah, untuk biayanya, nanti kalau dia sudah udah lewat dari masa garansinya, itu kita akan kenakan biaya itu bergantung dari skop pekerjaan. Jadi misalkan spare part yang harus diganti. Jadi nanti akan tergantung itu. Nah, ini customer-nya itu atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dapat request ke kita nanti untuk maintenance training juga. Jadi nanti supaya nanti Bapak Ibu tahu sebenarnya kalau misalkan Epson itu recommended spare part-nya seperti apa sih gitu. Nah, itu nanti jadi Bapak bisa nanti mungkin untuk after sales itu ketika pas sudah habis, biasanya sih kita kalau misalkan after sales habis sih sampai garansinya habis itu robot sih belum ada problem sama sekali kayak gitu. Jadi nanti bisa diketahui sebenarnya untuk kayak misalkan masa-masa yang harus ganti apa bla 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 gitu, itu nanti bisa diketahui dari training maintenance robot ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Agus Wibowo, itu apakah ada update software robot itu free atau kena charge? Nah, jadi selama tidak ada kendala pada pada software yang Bapak gunakan misalkan di version yang terakhir, itu tidak diperlukan update software. Nah, tapi ketika nanti tiba-tiba ada kendala, misalkan Bapak menggunakan unit robot yang lebih baru, kemudian diperlukan update software, nanti bisa kontak ke kita. Jadi nanti kita akan kita akan bantu untuk update firmware-nya atau software-nya kayak gitu. Oke, kemudian untuk pertanyaannya apakah robot yang tadi dipresentasikan itu merupakan kolaboratif? Nah, jadi kebetulan untuk yang di webinar kali ini kita tidak mempresentasikan robot kolaboratif. Jadi yang kita presentasikan adalah industrial robot semua, namun robot ini sudah built-in controller. Jadi Bapak akan lebih hemat space untuk ketika Bapak membuat mesin sel kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Paranu F. Wahyudi. Ini mengenai planning Epson di dunia robotika. Adakah roadmap perkembangan robot Epson dari
Epson dalam 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya di Epson sendiri kita untuk roadmap itu kita sebenarnya tidak sharing untuk di eksternal karena hal ini ada di bagian R&D kami, dan sebenarnya kita nggak secara gamblang untuk buka itu, tapi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Epson sendiri akan tetap fokus di robot industri. Jadi kita akan mencoba tetap research ataupun develop untuk produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dari customer-customer kita, terutama di segmen-segmen industri yang tadi kami sebutkan. Kemudian inovasi yang dikembangkan Epson sendiri dalam 5 tahun ke depan itu lebih kepada one stop solution. Jadi misalkan robot terintegrasi dengan teknologi apa saja. Nah, itu kita sedang mempersiapkan ke arah situ. Jadi mungkin misalkan di kedepannya lebih ke IoT, dan itu kita sebenarnya sudah sekarang lagi mengembangkan namanya RMS. RMS itu dia jadi kayak semacam robot monitoring system. Jadi nanti Bapak bisa melakukan monitoring terhadap robot-robot yang Bapak gunakan, misalkan maintenance-nya kira-kira baterainya sisa berapa persen kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan lebih ke situ. Jadi sehingga memudahkan user robot ini untuk tahu gitu kondisi robot yang sedang dipakai, bagaimana kondisinya, dan harus misalkan servis rutinnya kapan kayak gitu. Oke, sementara dari saya pertanyaan yang saya bacakan itu dulu, dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Mufti. Oke, terima kasih Bapak Erwin. Saya coba melanjut untuk beberapa pertanyaan mengenai Epson Robot. Pertama dari Pak Bagus Abdurrahman, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Bagus menanyakan untuk pengoperasian robotnya itu kan nanti pakai program, ya betul. Nah, apakah programnya ini bisa kena virus dan apakah ada penangkal virusnya? Pertanyaannya menarik nih Pak. Untuk pemrograman robot ini dapat diprogram melalui software Epson Robot RC Plus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini diinstal di komputer atau PC laptop dengan OS Windows, Pak. Nah, kita sarankan untuk PC dan laptop yang Bapak gunakan itu memprogram robotnya itu dapat diinstalkan software antivirus. Jadi di laptop atau di PC Bapak kita sarankan harus ada software antivirusnya. Nah, sejauh dari experience kita, Pak, selama ini ketika kita instruksi program sudah dikompil ke robot itu tidak pernah ada kejadian terkena virus, Pak. Jadi untuk program robotnya sendiri sampai saat ini belum ada kejadian, Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, nah ini kan pakai jaringan. Ini pakai jaringan enggak ya kalau Bapak Mufti? Sepertinya ada gangguan sebentar, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu sekalian, sepertinya rekan saya sedang ada gangguan. Mungkin saya lanjutkan sedikit terkait tadi dari pertanyaan Pak Bagus Abdurrahman ya. Jadi apakah ini pakai jaringan untuk pengoperasian robotnya? Apa enggak? Nah, ini saya bantu jawab. Jadi untuk robot di program ini yang menggunakan komputer itu bisa dihubungkan melalui kabel RJ45 atau USB. Nah, jadi nanti untuk jaringan itu bisa lewat si RJ45 ini, Pak. Nah, kemudian robot nanti akan punya IP sendiri dan dapat kita lakukan penarikan data melalui Modbus ataupun serial TPC IP. Itu, Pak. Untuk Pak Bagus pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Pak Mufti. Silakan Bapak Mufti dilanjutkan kembali. Maaf Bapak Ibu sekalian tadi ada disconnect sebentar. Saya lanjutkan dari Pak Abdi Rizky. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk masalah yang sering terjadi di alami robotik apabila mengalami trouble, kira-kira masalahnya standarnya apa ya Pak? Nah, itu untuk masalah standar yang banyak kita sering alami itu kendala umumnya user lupa untuk mengganti baterai robot. Nah, jadi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan mereka masih banyak yang pakai konvensional industrial robot yang mana di manipulator robotnya itu punya baterai sendiri dan harus diganti tiap 1,5 tahun. Nah, itu beberapa user robot ada yang lupa tuh Pak Bu untuk mengganti baterai di manipulator. Jadi baterainya sudah habis dan encoder datanya sudah hilang.
Nah, di situ biasanya kita harus melakukan kalibrasi ulang dari tiap aksis robotnya. Nah, dengan tipe Epson robot seri T dan seri VT ini, itu bisa mengurangi resiko terjadinya permasalahan seperti itu karena baterainya ini sudah bateraieless, jadi di manipulator nggak ada baterai, hanya baterainya itu untuk CPU dan bisa bertahan hingga 5-7 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan yang masih membutuhkan baterai di manipulator atau di konvensional industrial robot itu harus tiap 1,5 tahun diganti. Biasanya permasalahannya itu yang sering kita hadapi. Dan pertanyaan kedua dari Pak Abdi Rizky, untuk 3 kilo dan 6 kilonya itu apakah untuk batas beban yang mampu diangkat robotiknya ya Pak? Itu 3 kilo dan 6 kilo betul, itu pilot maksimal dari robotnya. Oke, terima kasih Pak Abdi Rizky. Pertanyaan sebelumnya ini dari Pak Endi Wibowo. Nah, apakah limitasi dari built-in controller jika dibandingkan dengan yang konvensional controller? Nah, sejauh yang kita sudah alami dan studi kami juga, untuk built-in controller ini justru akan lebih banyak keuntungannya atau manfaatnya dibandingkan dengan yang konvensional robot plus external controller dengan spesifikasi robot yang sama. Jadi justru kita lebih prefer kalau bisa pakainya built-in controller. Ya, yang kedua, apakah Epson sudah mendukung EtherCAT? Nah, jika iya, apakah by default atau ada perlu tambahan modul? Nah, untuk opsional EtherCAT ini dan juga beberapa Profibus lainnya seperti Digital I/O, Fieldbus I/O, Ethernet TCP/IP dan lain-lain, kita juga tersedia untuk API untuk Microsoft VB dan juga LabVIEW. Jadi kita ada opsionalnya Pak untuk EtherCAT ini. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kita sudahi. Terima kasih banyak Saya kepada. mungkin coba tambahkan satu pertanyaan boleh. lagi. Boleh, silakan Pak Erwin. Jadi ini ada satu pertanyaan ini pertanyaan cukup menarik. Jadi dari Pak Agus Saifullah bertanya apakah spare part untuk semua series robot itu tersedia di Singapura atau di Jakarta. Nah, jadi untuk spare part semua serinya itu kita emang ada stok di Singapura dan Jakarta. Namun yang kita stok ini adalah common parts. Apa yang kita maksud common parts adalah common parts itu adalah parts yang kemungkinan dia emang penggantiannya lebih cepat, misalkan ada human error dan lain sebagainya, terus mengakibatkan short terhadap robot, kemudian misalkan part atau item komponen di dalamnya tiba-tiba terbakar. Nah, itu kita kalau yang common part seperti itu, atau misalkan dia kayak apa sih namanya conveyor belt ya, tiba-tiba mungkin error giginya copot gitu. Nah, itu kita common part seperti itu kita ada untuk ngegantiin. Nah, jadi kemudian juga kalau nggak salah itu kita ada juga untuk yang kayak mainboard, tapi mainboard kita nggak banyak stoknya, tapi kita ada stok di Singapura dan Jakarta. Nah, jadi itu untuk common parts yang kemungkinannya rusak, misalnya kayak human error atau hal lainnya. Namun kalau misalnya kayak seperti item-item part yang mungkin harusnya penggantiannya misalkan di atas 5 tahun atau di atas 7 tahun atau lebih dari 5 tahun, itu biasanya kita stoknya di Jepang. Nah, jadi nanti untuk delivery-nya juga nanti itu tergantung dari stoknya, kayak gitu. Gitu yang dapat saya sampaikan Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Erwin dan Bapak Mufti atas jawabannya. Semoga bisa menjawab kebingungan dari Bapak Ibu terkait dengan robot Epson. Selanjutnya, kita akan menyaksikan closing speech dari Bapak Adriano Medice selaku Departemen Head Corporate Sales and Business Development PT Epson Indonesia. Kepada Bapak Didi, saya persilahkan. Silakan Bapak Didi. Oke, terima kasih Putri. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Bapak. Ya, mohon maaf kalau agak menggema karena lagi di dalam ruangan. Baiklah Bapak Ibu semua, sebagai closing speech, saya Adriano Medice atau biasa dipanggil Didi dari Corporate Sales and Business Development. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di event webinar robotik dari Epson kali ini.
Saya lihat antusiasmenya cukup tinggi ya, dan partisipan sudah di atas 100 orang. Alhamdulillah, tentunya kami sangat mengapresiasi dan sangat senang. Dan saya juga lihat di pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu juga beragam, banyak, dari mulai yang pertanyaan umum sampai pertanyaan yang cukup spesifik. Jadi kami sangat senang bahwa antusiasme dan ketertarikan Bapak terhadap solusi robot dari Epson cukup tinggi, bahkan tinggi ya. Mudah-mudahan tim kami, expert kami bisa menjawab dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa menghubungi tim expert kami setelah event ini. Nah, terkait dengan saat ini di mana pandemi masih berlangsung ya, hampir 1,5 tahun, dan juga sekarang masih masa PPKM level 4 ya, cukup panjang. Tentunya kita semua merasakan dampak yang terjadi di bisnis kita masing-masing, terutama di manufaktur ya, karena Epson juga ada manufaktur di Cikarang yang juga ikut terdampak. Mudah-mudahan paparan kali ini dari tim Epson, tim robot Epson, bisa memberikan insight, bahkan mungkin inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian, bisa menerapkan automation bagi yang belum menerapkan robotic automation di tempat Bapak Ibu semua, atau bahkan mungkin meningkatkan kemampuan automation di tempat Bapak Ibu yang mungkin sudah menggunakan solusi robot. Dan kita paham semua bahwa saat ini memang solusi bisnis antara lain adalah memanfaatkan secara maksimal digital ya, digital teknologi, di mana robotic solution dari kami rasa juga merupakan bagian dari digital solution, di mana bisa membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan kinerja dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, akhir kata tentunya saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan memberi manfaat, mohon maaf atas kekurangannya, dan terakhir tentunya kita semua berharap pandemi ini bisa segera berakhir, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Didi atas closing speech-nya. Namun Bapak jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita selanjutnya akan ada di sesi door prize, sesi yang telah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Boleh kepada tim Epson untuk menayangkan Wheels of Name-nya. Bapak Didi boleh bantu saya untuk memutar Wheels of Name-nya. Baik. Oke, belum muncul ya. Boleh. Bentar, saya tunggu. Oke. Boleh Bapak dibantu. Jadi kita akan ada 4 kali pengundian Bapak, yang untuk ketiga orang pertama akan mendapatkan souvenir jaket Epson, dan yang terakhir akan ada 1 printer L3110. Boleh yang pertama akan mendapatkan jaket Epson, souvenir jaket Epson. Ya. Bapak Didi boleh Pak dibantu Pak untuk memutar Wheels of Name-nya Pak. Oke, jadi saya bilang 1, 2, 3 mulai ya. Boleh. 1, 2, 3, ya. Boleh. Stop. Stop. Ya. Baik, siapakah yang beruntung? Kita lihat. Ya, selamat kepada Ibu Salma Dwi Nanda Fauzia. Ya. Boleh raise hand Ibu? Boleh? Silakan raise hand agar Salma. Kita bisa memastikan Ibu masih tetap standby di webinar kita pada siang hari ini. Apakah Ibu Salma Dwi Nanda Fauzia masih standby? Selamat telah mendapatkan. Oh, nampaknya hadir. Selamat Ibu telah mendapatkan souvenir jaket dari Epson. Baik, selanjutnya untuk pengundian yang kedua, masih hadiah yang sama, yaitu jaket Epson. Bapak Didi boleh dibantu kembali Bapak? Silakan tim panitia Epson. Ini mungkin tim masih di remove dulu ya. Nah, boleh. Oke, dimulai ya, spin lagi. Oke, 1, 2, 3, stop. Stop. Ya, siapakah yang beruntung? Ya, baik. Selamat kepada Bapak Ujang Suhendi mendapatkan souvenir jaket dari Epson. Kepada Bapak Ujang Suhendi boleh raise hand? Raise hand.
agar kami memastikan Selamat kembali. buat Pak Ujang. Nah, Pak Ujangnya ada tuh. Langsung Bapak Selamat, Ujang, Pak. cepat sekali nih, gercep nih bahasanya, gerak cepat untuk raise hand. Selamat Bapak Ujang mendapatkan souvenir jaket dari Epson. Nanti tim kami akan menghubungi Ibu Salma dan Bapak Ujang untuk menanyakan detail alamatnya. Boleh tim Epson untuk selanjutnya, pengundian ketiga masih dengan hadiah yang sama yaitu souvenir jaket Epson. Ya, kita mulai spin lagi ya. Spin lagi. Boleh. Oke. 1, 2, 3, stop. Siapakah yang beruntung? Kita lihat. Selamat kepada Bapak Cornelius Hendriarto. Bapak Cornelius Hendriarto, apakah masih bergabung? Boleh raise hand Bapak Cornelius? Sekali lagi kami panggil kepada Bapak Cornelius Hendriarto, apakah masih bergabung pada webinar kita sore ini? Udah sore ya. Bapak Cornelius, apakah masih bergabung? Selamat Bapak mendapatkan souvenir jaket dari Epson. Ada Pak Cornelius ya? Bapak Cornelius, namanya masih ada namun belum raise hand nih. Bapak boleh raise hand Bapak Cornelius? Kalau tidak ada konfirmasinya kita bisa... Oh, sebentar katanya, sebentar. Oh, sebentar. Oke. Sebentar. Nampaknya Bapak Ivan rekannya nih. Sangat kooperatif. Baru saya panggil. Oh, baik. Terima kasih Bapak sudah menginformasikan kepada rekannya bahwa mendapatkan souvenir jaket dari Epson. Kalau Bapak Cornelius sudah hadir, mungkin bisa chat di kolom chat untuk memastikan Bapak masih standby pada webinar kita sore hari ini. Boleh bisa lanjut kepada tim Epson untuk pengundian terakhir yaitu Epson L3110, door prize terakhir kita di webinar hari ini. Bapak Didi, silakan Bapak boleh. Ya, dimulai spin lagi ya. Kita boleh, spin Bapak. lagi. Silakan Pak. Oke, kita tunggu. 1, 2, 3, stop. Ya, selamat kepada Bapak atau Ibu Seromiko. Apakah masih hadir? Masih standby? Seromiko. Oh, masih ada. Bapak boleh raise hand, kami jadikan panelis untuk pesan dan kesan mendapatkan Epson L3110. Silakan kepada Bapak Miko untuk membuka speaker dan... Nah, Pak Miko yang ada itu. Halo, salam kenal semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mewakili PT Terna Karya Sejahtera mengucapkan terima kasih untuk door prize printernya. Nggak menyangka. Selamat Bapak. Selamat Kak Wijo. Ya, cukup menarik buat saya untuk event ini karena menambah wawasan, karena selama ini saya cukup taunya hanya satu brand karena kita pakainya untuk robot itu iRobot. Jadi untuk nambah wawasan juga untuk Epson. Cukup menarik untuk sesi kali ini ya. Mudah-mudahan sih ada sesi-sesi selanjutnya yang bisa nambah wawasan lagi ya. Terutama untuk mungkin sesi ke depan itu how to operation ya mungkin ya. Kalau saat ini kan mungkin yang ditampilkan hanya spesifikasi masing-masing model, tapi mungkin ke depan how to operation-nya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Miko. Terima kasih Pak Miko atas masukannya. Terima kasih semua. Bagi seluruh partisipan yang mendapatkan door prize pada webinar kita hari ini akan kami hubungi lebih lanjut. Terima kasih, selamat ya kepada seluruh pemenang. Tiba saatnya sekarang kita berada di sesi terakhir di webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila saya Ainun Asyifa Putri banyak kesalahan. Stay safe, stay healthy kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara webinar Epson selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. 1942, Seiko Epson dedicated itself to create precise watches, but the production was time-consuming and labor-intensive. After 40 years of research, Epson developed a robotic arm called the Epson Robot to automate the assembly of tiny precision parts that make up Seiko wristwatches. In 1983, the first robotic arm was released and sold commercially. Then, Epson went on to develop the world's first robotic arm that can support Windows OS. Later on, robots with foldable arms and ceiling mount designs were introduced. In 2018, Epson launched a dual-arm robot embedded with artificial intelligence, marking a new milestone for automation. Today, Epson Robot is widely used in all kinds of industries. Among the robotic arms with payload of less than 20 kilograms, Epson's 4-axis Skara robots has #1 market share worldwide for 7 consecutive years, imposing itself as an industry leader in this field. What makes Epson Robot the #1 choice? The secret lies in the QMIMS quartz technology, which allows the robot to work at high speed during production with high precision and accuracy, along with stability features that reduce vibration caused by high-speed motion. In addition, Epson Robot can also be equipped with force sensor, vision system, and software technology. Force sensor can adjust the force to facilitate different movements on the production line. Vision system can distinguish the shape and color of different parts to accurately and quickly assemble products. And guess what? The core component of Epson printers, the printhead, is actually assembled by Epson Robot. A precise printhead is the key to the excellence of Epson printers. With Epson Robot, automation is made easier.私たちのものづくりは時計部品の製造、時計部品の組み立てから始まっております。その時培ってきた精密部品の加工技術、精密組み立て技術、そういったものをさらに精度を上げて今日のプリントヘッドの組み立てに生かしています。その組み立て技術のベースとなるものが組み立てで使用する部品を作るための金型製造にあると考えております。金型にしても社内で設計から製作までできる、そしてそれを使って部品製造に展開して不具合があった場合には素早くフィードバックがかけられるということが私たちの強みです。そして精度の良い金型、そして精度の良い組み立て重、さらに高精度なロボットを活用して生産性を高めて海外の工場に負けない国内の製造拠点を目指しています。腕時計のムーブメントは文字盤や針などの組み合わせによって数限りなくある製品になっています。一つのラインでも多品種、多機種生産が必要となってきますので、ライン切り替え、スペースなどのロスをなるべく省いて汎用性の高い高効率なラインになっています。ドットヘッドラインはエプソンロボットを有効的に活用しようというコンセプトで、作りました。これまで人が見て感じて行っていた組み立て作業をコンパクトな6軸ロボットを用いることで精密な組み立ての自動化を実現しています。スカラロボット、点釣りロボット、6軸ロボットを最適な箇所へ配置することで小スペース、高効率なラインレイアウトになっています。その中でビジョンガイドによって検査工程を自動化してラインの中で品質を作り込むことができるラインにもなっています。プリンターヘッドのラインの多くはその機種の専用のラインになっています。製品のライフサイクルや生産量に応じてオートラインとセミオートラインと使い分けた使い方になっています。後々生産量が増えた場合にはオートラインとして稼働できるように自動化を見据えた装置設計になっています。自動化第一ラインは人が作業していたセミオートラインがベースになっています。
人が作業していた部分をロボットに置き換えることによって短期間で自動化したラインになっています。第2ラインは第1ラインをベースとしながらもさらに効率化に重点を置いて見直しをかけた自動化ラインになっています。ロボットの配置や動きを見直すことによってスペースをコンパクトにしてサイクルや能力を向上させることで第1ラインに比べて大幅にスペース生産性が向上しています。エプソンロボットはとても汎用性が高いので納期、コスト、スペース、あらゆる条件に応じて柔軟に対応することができます。精度の良い金型、ジグ、高精度なロボットを活用して生産性を高めています。それがエプソンの強みです。As early as 1942, Seiko Epson dedicated its